Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi vektor bidang datar dan ruang pemecahan masalah. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdullah, kelas MIC pagi, NIM 200 B296. Pengertian vektor. Secara sederhana, pengertian vektor adalah besaran dan mempunyai nilai dan arah. Contoh, besaran ini misalnya perpindahan, kecepatan daya, dan sebagainya. Untuk menggambarkan vektor dan anak panah merumuskan arahnya. Simbol vektor menggunakan simbol kapital yang tercetak tebal atau miring dengan tanda panah di atas sebagai gambar berikut. Gambar sebuah vektor. Vektor pada bidang datar mempunyai dua komponen, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Khusus untuk vektor yang diberikan dengan sumbu X atau Y berarti hanya mempunyai satu komponen. Komponen vektor adalah vektor yang bekerja menyusun suatu vektor hasil resultan vektor. Oleh karenanya vektor bisa dipindah titik lokalnya asalkan tidak berubah besar dan arahnya. Secara otomatis vektor dapat dituliskan A sama dengan A plus A, di mana A adalah resultan pada komponen-komponennya merupakan AX dan AY. Pada gambar berikut, sifat-sifat vektor komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Asosiatif. A plus B plus B C sama dengan A plus B tutup kurung plus C. Memiliki elemen suatu atau elemen identitas. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Memiliki elemen inverse. A plus min A tutup kurung plus sama dengan min A tutup kurung plus A sama dengan 0. Distributif dengan kalian skala K A plus B sama dengan KA plus KB dengan K skala star. Penjumlahan vektor. Intinya dari operasi penjumlahan vektor ialah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari sebuah komponen vektor. Bentuknya atau secara sederhana berarti mencari resultan dari dua vektor. Agak susah memang dipahami dari definisi tertulis. Kita coba memahami dengan contoh. Untuk vektor garis resultannya, R sama dengan A plus B plus C plus N. Untuk sejumlah vektor yang tidak segaris, misalnya seperti gambar di bawah ini. Rumus jumlah vektor bisa didapat dari persamaan berikut. Menurut aturan cosinus dalam segitiga, OR tutup kurung, maka didapatkan persamaan
Rumus menghitung resultan vektornya. Dalam penjumlahan vektor, sobat hitung bisa menggunakan dua cara. Satu, penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang, yaitu seperti yang dijelaskan di atas. Metode yang digunakan adalah dengan mencara diagonal jajar genjang yang terbentuk dari dua vektor dan tidak ada perpindahan titik tanpa vektor. Dua, penjumlahan vektor dengan cara segitiga. Pada metode ini dilakukan pemindahan titik tangka vektor satu ke ujung vektor yang lain, kemudian menghubungkan titik tangkap atau titik pangkal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua. Tidak ilustrasi gambar di bawah ini. Untuk vektor yang lebih dari dua masa saja lakukan satu demi satu hingga ketemu resultan akhirnya dari gambar di atas. V sama dengan A plus B dan R sama dengan V plus C atau R sama dengan A plus B plus C. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan sejumlah, cuma yang membedakan adalah ada salah satu vektor yang mempunyai arah yang berlawan. Misalnya vektor A bergerak ke arah timur dan B bergerak ke arah barat, maka resultannya RA plus A buka kurung plus B min B tutup kurung sama dengan A min B. Rumus cepat vektor berikut. Rumus cepat perbedaan pekerjaan soal vektor fisika. Jika A sama dengan 0 derajat, maka R sama dengan V1 plus V2. Jika A min 90 derajat, maka R sama dengan buka kurung V1 plus V2 tutup kurung. Jika A sama dengan 180 derajat, maka R sama dengan V1 plus V2 nilai mutlak. Jika A sama dengan 120 dan V2 sama dengan V2 sama dengan V, maka R sama dengan V. Contoh soal. Dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 8 satuan dan 6 satuan bertitik tangkap maka dan mengapit sudut 30 derajat. Tentukan besar dan arah resultan vektor tersebut. Jawab. R sama dengan B pangkat 2 plus 6 pangkat 2 plus 2.6.8 COS 30. R sama dengan 64 plus 36 plus 96 0,5. 3. R sama dengan 100 plus 4 8. Perkalian vektor dengan skala. Perkalian antara vektor dan skala adalah hasil kali atau skala K dengan sebuah vektor A sehingga dapat ditulis KA dan diferensikan sebagai sebuah vektor baru yang sebenarnya adalah besar K dikalikan dengan besar A. Arah vektor yang baru ini maka dengan arah vektor A jika K positif dan berlawanan arah dengan vektor A jika K negatif plus. Perkalian titik. Perkalian titik di antara dua vektor A plus B dapat ditulis A titik B. Perkalian skala dua vektor dapat
diartikan sebagai perkalian antara besar salah satu vektor dengan komponen vektor lain dalam arah vektor yang pertama tadi, maka dapat perkalian vektor ini adalah ketentuan, yaitu perkalian komponen vektor yang sejenis searah akan menghasilkan nilai satu, seperti I titik I sama dengan J titik J sama dengan K titik K sama dengan satu. Perkalian komponen vektor yang tidak sejenis kali tegak lurus akan menghasilkan nilai 0, seperti I titik J sama dengan J titik K sama dengan K titik I sama dengan 0. Perkalian silang di antara dua vektor A plus B, A dan B dapat ditulis A kali B dan hasilnya adalah sebuah vektor lain C arah dari C sebagai hasil perkalian vektor A dan B. Definisikan tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh A dan B. Pada perkalian vektor ini ada ketentuan sebagai berikut: J kali J sama dengan 0, J kali J sama dengan 0, K kali K dengan 0, K kali I sama dengan J, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I kali K sama dengan min J, J kali I sama dengan I min K, K kali J sama dengan min I. Vektor bidang datar R pangkat 2. Di dalam bidang datar R pangkat 2, suatu vektor dan titik pangkatnya di A, X1 dan X2 dan titik ujungnya di B, X2, Y2 dapat ditulis dalam bentuk komponen dilusirkan sebagai berikut. Sekian presentasi saya.